Saudari-saudara, selamat berjumpa dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai dengan ayat 9, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan ayat 17. Injilnya dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Apa isi bacaan pertama? Isi bacaan pertama masih seperti 2 hari yang lalu, hari Senin dan hari Selasa, bicara mengenai kisah penciptaan. Sedangkan bacaan Injil bicara mengenai Yesus yang memanggil banyak orang dan berkata pada mereka, apa yang masuk dari luar itu tidak menajiskan, tetapi sebaliknya, apa yang dari dalam dan keluar itulah yang menajiskan. Apa itu? Yesus memperjelas, memperinci. Ada apa saja itu ya? Ada perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Bebal itu yang menajiskan. Sedangkan sesuatu semua yang dari luar itu tidak. Ini bacaan Injilnya. Apa yang saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita, saudari-saudara, saya mengawali dari bacaan pertama. Dari bacaan pertama kita bisa mencermati, melihat dengan mencermati bahwa kalau kemarin hari Selasa mestinya sudah berhenti di hari yang ketujuh. Allah menciptakan sampai hari ke-6 menciptakan manusia, dan hari ketujuh Allah berhenti beristirahat. Lalu kemudian hari ini, hari Rabu, tanggal 10 sekarang ini, kenapa semacam diulang lagi? Karena jawabannya, 2 hari yang lalu, Senin dan Selasa, dan hari ini hari Rabu, itu sumbernya berbeda, sumber tulisan. Sama-sama menceritakan tentang kisah penciptaan. Sama-sama dari kitab Kejadian, bagian-bagian awal, tetapi sumber penulisannya berbeda, sumber informasinya berbeda. Yang kemarin kita dengar 2 hari yang lalu berturut-turut, hari Senin dan hari Selasa, menurut studi kitab suci atau yang disebut eksegese itu, penulisannya bersumber pada tradisi Ibrani, Hebrew tradition, tradisi Ibrani. Atau dengan kata lain orang menyebut, biasa akrab menyebut tradisi Elohim. Sedangkan yang hari ini, hari Rabu, disampaikan kepada kita, yang kita baca dan kita dengar, ini dari tradisi Jew tradition, tradisi Yahudi bahasa Indonesianya. Jadi 2 sumber yang berbeda. Yang pertama dari Ibrani, yang sekarang ini dari Yahudi. Tapi sama-sama bicara soal kisah penciptaan. Apa yang disampaikan, yang mau diwartakan, mau disajikan, mau diinformasikan sama tentang kisah penciptaan. Hanya memang tradisi Ibrani lebih sangat rinci, detail. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan dalam tradisi Yahudi ini, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, dan macam-macam. Jadi tidak secara amat sangat terinci seperti kisah seperti tradisi Ibrani yang kita dengar 2 hari berturut-turut yang lalu. Tapi temanya sama, bicara soal penciptaan. Justru ini yang saya mau angkat untuk menjadi inspirasi kita. Cara menyajikan, cara membawakan, cara menyampaikan itu berbeda, tetapi sebenarnya fokusnya sama. Isinya sama. Kalau dikaitkan dengan bacaan Injil, saudari-saudara, bukankah Yesus dalam bacaan Injil mengatakan bahwa apapun yang dari luar, yang masuk ke dalam tidak menajiskan. Dasarnya apa? Kisah penciptaan, yang tradisi Ibrani itu. Allah menciptakan semua baik adanya. Allah melihat semua baik adanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, Allah selalu mengatakan yang diciptakan Allah itu semua Allah lihat baik adanya. Jadi
Penciptaan seluruhnya itu, baik benda, tumbuhan, hewani, manusia, semua baik. Baik adanya yang diciptakan oleh Allah itu. Menjadi tidak baik, nah ini dilanjutkan oleh Yesus. Yang menajiskan itu apa yang keluar dari dalam. Bersumber dalam pikiran, dalam batin manusia. Kalau sudah ada campur tangan pikiran dan batin manusia, sesuatu yang baik itu atau yang netral itu bisa menjadi tidak baik. Karena sudah bermain pikiran dan batin manusia. Sekali lagi kalau dikaitkan dengan bacaan pertama soal cara penyajian, cara menyampaikan. Saya punya gambaran, kalau bahan dasarnya tahu, orang yang suka masak mau menyampaikan, mau menyajikan, mau menghidangkan, aku mau masak tahu dengan apa? Dengan cara bacem, dengan cara oseng, dengan cara dijadikan bakso tahu. Ini soal cara penyajian, cara menyampaikan. Tapi isinya sama, yang mau dibuat itu tahu. Kisah penciptaan isinya mau cerita soal penciptaan, tapi cara menyajikan, cara menyampaikan, menginformasikan berbeda. Nah ini kinerja otak dan kinerja batin, refleksi. Nah, kalau mau kaitkan dalam bacaan Injil sama, sesuatu yang netral, sesuatu yang baik, soal bagaimana cara kita menggunakan otak dan pikiran batin kita juga, itu bisa negatif, bisa positif. Contoh, saya tidak mencontohkan Anda atau saya, kitab suci saja. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pemandi tentang siapa itu Herodias, gundiknya atau selingkuhannya Herodes, itu kan sebenarnya betul menasihati. Herodias sakit hati, dia tersinggung, malu, lalu kemudian pikirannya bermain, batinnya bermain, orang ini harus mati. Yang kita lihat dua, perbuatan berdosa dilakukan terus dengan diam-diam, bahkan berani menjadi lama-lama menjadi terang-terang. Dan yang kedua menimbulkan korban, orang yang sebenarnya benar justru menjadi korban. Saudari-saudara, ini soal cara penyajian, cara menyampaikan, kinerja otak, pikiran kita dan batin. Kalau sesuatu yang sudah keliru dan salah, bisa jadi itu akan menimbulkan kesalahan berikutnya, dan bisa mengorbankan orang lain, tergantung ini dan ini kita. Bisa saja orang perselingkuhan zaman sekarang karena merasa, oh ini kok saya tidak aman, kayaknya dia tahu dan sebagainya. Lalu kemudian orang yang sebenarnya bisa menolong, menyadarkan seseorang, justru dimanipulasi dalam pikiran dan batin seolah-olah orang itu yang salah. Itu banyak kejadian. Sekali lagi soal pikiran dan batin kita dalam mengeluarkan kata-kata positif dan negatif tergantung pikiran dan batin. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.